Balik lagi di Cut on Review bersama gue Teja. Dan gue Alfian. Dan kali ini kita bakal bahas salah satu short film yang berjudul The Dead Spell. The Dead Spell ini nih merupakan salah satu film pendek yang ikut festival film ya. Jadi kompetisi gitu namanya Jacob Owen Horror Movie Festival. Gue suka filmnya secara visual. Film ini memiliki production design yang baik, juga visualnya menarik menurut gue. Ditambah story-nya juga yang mudah dimengerti sebenarnya. Film ini tuh sebetulnya punya potensi yang menurut gue sih keren banget gitu sebetulnya. Bisa banget diimprove lebih lagi. Apalagi dengan keterbatasan keadaan ya. Kayak misalkan nggak boleh pakai gimbal segala macam. Jadi harus lebih berpikir keras untuk bikin sinematografi yang menjejukkan mata dan masuk dengan filmnya. Itu film horor. Yang mana kan susah ya. Kadang tuh film horor tuh nggak bisa asal-asalan gitu ketika bikin sinematografinya. Karena harus serem teman-teman. Tapi di sisi lain ada beberapa part yang bikin gue bingung sebenarnya. Yang paling pasti yang bisa gue lihat adalah kurangnya clarity atau kejelasan, terutama dari visual. Karena gue bingung nih karakternya ini yang mana gitu. Ada dua orang yang bisa dibilang mirip tapi dibilang kembar juga gue nggak tahu nih. Maksudnya apakah mereka saudara kembar atau saudara aja kakak adik atau apa nih sebetulnya? Gitu sih. Ditambah juga entity-nya ini sebetulnya ngikut ke dunia nyata atau enggak, gue masih belum paham sebetulnya. Jadi kejelasan ini masih harus diimprove lagi sih menurut gue. Gue ambil satu contoh karakter utamanya gitu kan. Karakter utamanya ini punya adik, dan di filmnya adiknya itu pakai baju putih gitu. Sedangkan ada setannya di situ yang juga pakai baju putih. Di sini membuat kita nih bingung gitu loh. Ini siapa? Interpretasinya ini kita jadi beda gitu. Kalau gue pribadi, setan ini adalah adiknya. Sedangkan kalau Kentung, lu tuh mikir itu entitas lain ya. Nah, Kentung itu mikir itu entitas lain yang lebih tinggi dari setannya. Yang jelas itu bukan adiknya gitu. Kenapa bisa terjadi perbedaan interpretasi? Karena bajunya sama-sama warna putih gitu kan. Itu sih yang paling membingungkan gitu. Nah, kenapa menurut kita ini penting? Karena ini ngaruh ke story utamanya itu sendiri gitu kan. Perbedaan karakter dan kebingungannya ini membuat interpretasi kita ini beda-beda gitu. Terlepas dari itu, gue sih suka sama story-nya. Karena dengan durasi yang 5 menit, cukup singkat dan padat untuk menyampaikan cerita yang ada di dalamnya. Nah, dari film Dead Spell ini nih, gue punya satu scene yang gue suka banget. Dan bisa dibilang ini scene yang bisa bikin puas ketika nonton film horor gitu. Itu scene pembukaan, ketika si karakter utamanya itu lagi lari-lari. Aktrisnya benar-benar bisa menggambarkan kepanikan sebuah karakter gitu. Dan ini benar-benar keren banget sih. Mungkin saran dari gue pribadi ke depannya lebih diimprove lagi tentang how the story is told gitu. Bagaimana ceritanya diceritakan, bukan tentang ceritanya. Kalau menurut gue ya ceritanya itu udah bagus, tapi how the story is told itu lebih butuh clarity dan detail-detailnya. Jangan sampai bikin penonton ini bingung. Nah, dari film Dead Spell ini sih gue masih berharap banget ya ke depannya film-film Indonesia bisa banget lebih baik lagi, apalagi film horor gitu loh. Kita punya peluang yang gede banget sih menurut gue. Ditambah yang direct ini kan memang saudara muda ya. Jadi ini bakal bisa jadi batu loncatan pertama lah untuk belajar dan improve lagi. Keren banget sih. Karena kan Indonesia juga terkenal ya. Film horor itu tuh genre horor itu memang terkenal di kalangan Indonesia. Kita tuh banyak penikmatnya. Jadi kedepannya kita berharap supaya banyak improvisasi dan ya penceritanya jauh lebih baik gitu. Oke, mungkin episode Cartoon Review kali ini segini dulu. See you on the next episode.